Sumur Zam-Zam terletak di area Masjidil Haram, tepatnya sebelah tenggara Ka'bah. Sumur ini memiliki kedalaman kurang lebih 42 meter. Jemaah haji dari berbagai belahan dunia selalu mengunjungi sumur Zam-Zam yang merupakan salah satu mukjizat dalam sejarah umat manusia. Di balik keberadaan sumur Zam-Zam saat ini, terdapat kisah perjuangan sang ibu Siti Hajar untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi putranya Ismail yang sedang kehausan. Alkisah kala itu Nabi Ismail masih menyusu. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka berjalan menunggangi unta dari Palestina menuju Makkah. Kala itu, Makkah masih berupa lembah padang pasir yang tandus, sepi, gersang dan udaranya yang panas. Setelah menurunkan barang bawaan, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anak dan istrinya. Siti Hajar yang melihat kepergian suaminya itu langsung meletakkan Ismail kecil di alas tidur yang telah disiapkan. Siti Hajar bergegas lari mengejar Nabi Ibrahim dan berhasil memegang ujung baju suaminya dan mendesak dengan berbagai pertanyaan. "Wahai Ibrahim, engkau akan pergi kemana? Begitu teganya engkau meninggalkan kami berdua di gurun yang tandus ini," ucap Siti Hajar. Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa memberikan jawaban. Melihat respon diam dari suaminya, Siti Hajar akhirnya sadar dengan alasan kepergian Nabi Ibrahim. "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Siti Hajar. "Ya," jawab Ibrahim singkat. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, Siti Hajar tidak marah. Ia merasa lega dan ikhlas kalau memang ini perintahnya. "Maka dia tidak akan menelantarkan kami berdua," ucap Siti Hajar penuh keikhlasan. "Pergilah suamiku, laksanakan perintahnya," imbuhnya. Di dalam benak, Nabi Ibrahim sebenarnya berat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun, beliau harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar lembah yang tandus yang mereka tempati akan menjadi makmur. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Sepeninggal Ibrahim, Siti Hajar menyusui Ismail kecil. Di hari berikutnya, mereka mulai kehabisan bahan makanan. Dilihatnya, wajah Ismail kecil yang mungil mulai menangis karena kehausan. Sementara air susu ibundanya sama sekali tidak keluar. Meskipun Siti Hajar mencoba menenangkan Ismail kecil yang sedang menangis, tapi tetap tidak menghentikan tangisnya. Siti Hajar lantas bergegas bangkit dan melihat sekitarnya, namun yang dilihatnya hanyalah perbukitan yang tandus. Kedua kaki mungil Ismail terus bergerak, sehingga menyebabkan Siti Hajar tidak tega. Tiba-tiba Siti Hajar melihat puasa di balik bukit Safa yang letaknya tidak begitu jauh dengan tempat mereka. Ia kemudian naik ke bukit untuk mendapatkan air tersebut.
Namun sesampainya di sana, ternyata yang dilihatnya hanya fata morgana. Kemudian pandangannya tertuju ke arah Bukit Marwah yang dari jauh tampak ada oase. Ia kemudian berlari-lari kecil menuju ke sana. Tapi sesampainya di Bukit Marwah, ia tidak menemukan air sedikit pun. Tanpa mengeluh, Siti Hajar kembali naik ke Bukit Safa karena melihat ada oase di sana. Aktivitas ini dilakukan Siti Hajar sebanyak 7 kali, bolak-balik dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sementara itu, Ismail kecil terus menangis sembari menggerak-gerakkan tangannya dan menghentak-hentakan kedua kakinya ke tanah. Tepat ketika Siti Hajar berada di Bukit Marwah, yaitu di putaran ke-7. Suara tangis Ismail semakin kencang dan tiba-tiba keluar air dari hentakan kaki Ismail. Siti Hajar yang melihat pancaran air yang muncul di dekat putranya bergegas turun bukit dan menghampirinya. Bunda Hajar takjub dengan air yang keluar di hadapannya dan ia terus berkata, "Zam-zam." Zam-zam berasal dari bahasa Babilonia yang artinya air yang memancar. Sedangkan dalam bahasa Arab, Zam-zam berarti banyak dan melimpah ruah. Sejak saat itulah maka air yang memancar sebab hentakan kaki Ismail disebut Zam-zam. Air sumur itu selalu bersih, tidak memiliki lumut, serangga, jamur, atau kotoran lainnya. Zam-zam mengandung tingkat mineral alami yang lebih tinggi daripada air desalinasi normal. Untuk alasan ini, ia memiliki rasa yang berbeda dan berat. Peziarah selalu ingin minum dari sumur dan membawa botol berisi air ke tanah air. Mereka karena diyakini sebagai sumber penyembuhan alami bagi orang sakit, menurut Nabi Muhammad SAW. Pengembangan dan pemeliharaan sumber Zam-zam sangat penting, dengan sumber air yang dilindungi selama berabad-abad dengan berbagai cara. Sebagai sumber air utama bagi pengunjung Mekah di zaman dahulu dan bagi para peziarah masa kini, sumur ini tidak pernah berhenti menghasilkan air yang diberkahi bagi umat Islam, kecuali untuk waktu yang singkat. Selama berabad-abad, sumur itu dijaga Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad, kemudian oleh banyak khalifah muslim. Di zaman yang modern, Zam-zam berada di bawah perlindungan Raja-Raja Saudi, dimulai dengan pendiri Arab Saudi Raja Abdul Aziz. Di masa lalu, sumur suci dilindungi dengan cara yang primitif, tetapi pada akhir pemerintahan Raja Abdullah, sebuah lompatan besar diambil dalam mengembangkan cara pemeliharaan sumur. Dia mengubah metode pengisian dan pendistribusian air di dua masjid suci. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk umroh dan haji, maka kebutuhan air Zam-zam juga meningkat pesat. Ini membutuhkan lebih banyak pengembangan untuk sumur. Biaya konstruksi proyek tersebut berjumlah lebih dari 700 juta atau 187 juta dolar AS. Sebelum akhir perjalanan haji atau umroh, pengunjung memastikan untuk mendapatkan 1 atau 2 botol air Zam-zam sebelum mereka pergi, yang pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan kekacauan dan antrian yang tidak teratur. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari sejarah sumur Zam-zam. Sampai jumpa di video berikutnya.